Chapter 109 berjudul Deduksi. Suara langkah kaki yang sedang berlari terdengar di telinga Klein, menenangkannya yang sedang berdiri di pintu masuk ruang jaga. Leonard tiba terlebih dahulu, memegang revolver. Ia bertanya dengan suara serius, "Apa yang terjadi?" Melihat Leonard susah payah untuk berhenti dari larinya, Klein teringat hal yang pernah dikatakan Roseanne. 3 tahun yang lalu, Leonard yang baru saja menjadi sleepless mencoba berlari menuruni tangga dengan keadaan belum beradaptasi dengan kekuatan ramuan atau potion tersebut, menyebabkannya jatuh terguling. Klein menunjuk ke gerbang Janis dan berkata, "Ada suara ketukan dari dalam," dan kemudian berubah jadi suara keras seperti dobrakan. Lalu pintu itu terbuka sedikit. Si pendek Kinley yang baru tiba terkejut dan berkata, "Gerbang Janis terbuka." Klein menjawab, "Benar, ada celah yang terbuka." Saat Klein menjelaskan, ia melihat Leonard, Kinley, dan Royal tak lagi mendekat ke ruang jaga, melainkan mereka menjaga jarak darinya, lalu membentuk formasi setengah lingkaran di sekeliling Klein. Klein berhenti bicara sejenak, lalu berkata, "Kalian mencurigaiku." Kinley menggelengkan kepalanya, lalu ia menjawab, "Ini bukan curiga. Ini adalah protokol." Dalam suasana tegang ini, Leonard mempertahankan sikap cueknya. Sambil tertawa, ia menambahkan, "Ada insiden seperti ini di gereja-gereja lain. Beyonder yang menjaga gerbang Janis kehilangan kendali dan menarik bel seperti yang kau lakukan, lalu membunuh 2 rekan setimnya yang datang karena mendengar bel itu." Klein tak lagi merasa marah, lalu ia menjawab, "Baiklah. Lalu, bagaimana aku harus membuktikan bahwa aku tak kehilangan kendali?" Leonard menghapus senyum cueknya dan mengetuk dadanya 4 kali. Dengan suara serak, ia melantunkan lirih. "Kekurangan pakaian dan makanan. Mereka tak punya tempat berteduh di tengah dinginnya cuaca. Mereka basah kuyup oleh hujan dan meringkuk di sekitar bebatuan karena kekurangan tempat berteduh. Mereka adalah anak-anak yatim piatu yang direnggut dari susuan ibunya. Harapan yang hilang. Mereka adalah orang-orang miskin yang telah dipaksa keluar dari jalan yang benar. Dewi Evernight tidak akan meninggalkan mereka dan menganugerahi mereka dengan cinta." Doa suci yang memilukan dan menyayat hati itu bergema di ruang bawah tanah. Melihat Klein tak bereaksi apa-apa, Leonard berhenti melantunkan doa dan tersenyum. Ia lalu berkata, "Sekarang sudah tak masalah. Kau masih rekan kami yang terpercaya." Royal yang sedari tadi diam, memandang gerbang Janis dan bertanya, "Apa yang kau lihat saat gerbang itu terbuka?" Klein pun menjawab, "Aku melihat boneka kain kemalangan yang mengenakan gaun kerajaan klasik berwarna hitam. Artefak yang disegel nomor 3-0625. Jawab Klein yang masih sedikit takut. Tapi 3 detik kemudian, kekuatan tak terbentuk menariknya kembali dan gerbang Janis tertutup kembali. "Ada apa?" Leonard, Kinley, dan Royal bertukar pandang. "Kita sama denganmu. Kita juga tak tahu penyebab sebenarnya. Tapi karena gerbang Janis tertutup lagi dan tak ada yang aneh, sebaiknya kita tak memasukinya saat ini. Kita lebih baik menunggu fajar sampai kapten datang." Royal lalu menambahkan, "Aku akan menunggu di sini dan berjaga bersamamu." Leonard menggerakkan tangannya dan tertawa mengejek. "Baiklah, sebagai orang yang paling kuat di sini, aku juga akan ikut berjaga. Kinley, kembalilah ke lantai 2 untuk berjaga-jaga kalau kantor polisi sedang dalam keadaan darurat dan tak bisa membuka pintu." Kinley tak berkata banyak, ia hanya mengangguk dan segera pergi. Leonard menatap Klein dan Royal. Ia kemudian berkata, "Mungkin kita bisa melanjutkan permainan kartu kita. Akan lebih baik punya sedikit hiburan dalam keadaan seperti ini." Klein lalu menjawab, "Baiklah," sambil memasukkan pistolnya ke sarung pistol ketiaknya. Royal tak berkata apapun. Ia mengibaskan rambut hitam lembutnya dan masuk ke ruang jaga. Sembari bermain Fighting Evil, saya tidak tahu jenis permainan apa ini, tapi sepertinya ini adalah capsa banting. Oke, lanjut. Klein lalu bertanya dengan nada santai, "Boneka kain kemalangan, maksudku artefak yang disegel nomor 3-0625,
Menurut deskripsi tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk hidup. Leonard tertawa. Haha, 3 kartu as. Leonard membuang 3 kartu as yang sebelumnya ia pegang dan menjawab dengan nada santai yang sama. Selama 40 tahun terakhir, artefak ini belum pernah menunjukkan karakteristik seperti makhluk hidup. Pertama, kita anggap saja bahwa informasi itu benar, dan mari kita buat asumsi berdasarkan itu. Royal berkata, lewat. Ini menanggapi kartu Leonard ya maksudnya. Oke lanjut. Kau tahu sesuatu? Ia bertanya dengan nada simpel. Saat Glenn sedang mempertimbangkan apakah ia akan membuang 3 kartu angka 2-nya, Leonard menyesap kopinya yang baru diseduh, kemudian berkata, iya, karena artefak ini seharusnya tak memiliki karakteristik seperti kehidupan, maka tindakannya hari ini pasti dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor ini juga pasti terjadi baru-baru ini. Kalau tidak, kita pasti sudah menghadapi fenomena ini sejak lama kan? Apakah ada yang berbeda dengan gerbang Canis selama sebulan terakhir? Royal melihat Glenn membuang 3 kartu angka 2-nya dan merenung sejenak. Lalu ia berkata, hanya ada satu hal yang berbeda. Buku catatan dari keluarga Antigonus dan artefak yang disegel nomor 2-049 pernah disimpan di gerbang Canis semalaman. Leonard memandangi kartu-kartu di tangannya sambil mengetuk meja. Ia berkata dengan tersenyum, jika 2-049 bisa membuat boneka kain kemalangan bertindak tidak normal, maka hal serupa seharusnya juga sudah terjadi di gerbang Canis Speglen sejak lama kan? Jadi, kurasa masalahnya ada pada buku catatan keluarga Antigonus. Glenn berpikir sejenak dan mengangguk lalu berkata, itulah penjelasan yang paling mungkin, Leonard. Aku tak pernah menyangka kau sehebat ini dalam deduksi. Glenn lalu bergumam dalam hati. Biasanya menjadi seorang penyair romantis dan seorang berkemampuan deduktif yang baik adalah 2 hal yang saling bertolak belakang. Royal menyahut, itu karena dia akhir-akhir ini sedang menyukai novel detektif. 2 King, dari 8 langsung ke King. Royal kalah di ronde ini. Melihat Royal mengocok kartu, Glenn bertanya, lalu kekuatan apa yang menarik artefak itu masuk kembali ke gerbang Canis? Leonard meliriknya dan terkekeh. Apa kau benar-benar berpikir mekanisme pertahanan di balik gerbang Canis hanya terdiri dari ruang yang tertutup dan beberapa penjaga tua di dalamnya? Tidak kan? Kenyataannya ketika matahari terbenam sepenuhnya, para penjaga di dalam sana pasti sudah meninggalkan gerbang Canis dan kembali ke Katedral Saint Helena. Kekuatan di gerbang paling kuat adalah saat malam hari dan tidak lagi aman bagi makhluk hidup apapun. Kekuatannya hanya melemah ketika matahari terbit. Itulah mengapa Kapten meminta kita untuk tidak memasuki gerbang Canis meski apapun yang kita dengar dan apapun yang terjadi. Dalam hati, Glenn pun berkata, dengan kata lain, Kapten lupa memberitahuku alasannya. Glenn berpikir sejenak, lalu bertanya, mekanisme pertahanan seperti formasi Nexus, seperti amulet dan jimat, tapi versi yang diperbesarkah? Benar, Royal mengangguk sambil mengelus tepi kartunya. Lalu ia melanjutkan, ada alasan mengapa gerbang Canis ditempatkan di katedral pusat setiap kota. Gerbang ini dirawat oleh para pengikut yang pergi ke gereja-gereja ini setiap hari. Doa tulus mereka memungkinkan sebagian spiritualitas mereka memasuki formasi Nexus. Dan dari kontribusi-kontribusi kecil tersebut terkumpullah menjadi banyak dan semakin kuat. Glenn lalu menanggapi, begitu ya. Ia mengangguk ketika menyadari bahwa kartu di tangannya kali ini kurang bagus. Pada saat itu, Leonard tertawa dan berkata, haha, tidak hanya ada satu mekanisme pertahanan di balik gerbang Canis. Abu Saint Helena dikubur di dalamnya. Ia adalah seorang Beyonder Sequence tingkat tinggi saat masih hidup dulu. Glenn bingung dan penasaran lalu bertanya-tanya dalam hati. Abu Saint Helena? Abu seorang Beyonder Sequence tingkat tinggi? Abu suci? Apa gunanya? Saint Helena adalah jemaat ketika gereja Dewi Evernet didirikan. Ia aktif selama era Epoch ketiga dan tindakannya tertulis dalam banyak kitab suci. Dan dengan demikian, Saint Helena adalah nama yang cukup umum digunakan di kalangan rakyat jelata yang percaya kepada Dewi Evernight.
Leonard seolah membaca pikiran Glenn lalu melanjutkan. Rumor mengatakan bahwa kerangka atau abu para Beyonder sekuens tingkat tinggi masih mengandung kekuatan luar biasa. Tentu saja, itu hanya rumor. Glenn mengangguk, memfokuskan perhatiannya pada kartu-kartu di tangannya. Tidak ada insiden yang tidak biasa di gerbang Canis selama beberapa jam berikutnya. Tetapi Glenn kalah 2 soli. Hal itu menyakitkan hatinya. Namun Leonard yang sepenuhnya mengekspresikan nuansa puitis romantisnya saat bermain kehilangan 4 soli dan 5 penny, menjadikan Royal sebagai pemenang yang tak terbantahkan. Kemudian, si penulis yang pendiam, si Cathorn datang dan berkata, "Matahari baru saja terbit, sekarang giliranku berjaga." Ia memasuki ruang jaga pukul 6 pagi. Glenn menuliskan insiden yang ia alami malam sebelumnya ke dalam buku catatan dan kembali ke perusahaan keamanan Blackthorn bersama Leonard dan Royal. Ia merasa luar biasa lelah, tetapi si Midnight Pot atau penyair tengah malam dan si Sleepless atau bahasa Indonesianya adalah tanpa tidur di sampingnya tetap semangat. Inilah perbedaan antara sekuens yang berbeda. Glenn baru saja hendak melewati sekat dan ingin tidur sebentar di rumah. Lalu ia tiba-tiba melihat Kapten masuk. "Selamat pagi, Kapten." Ia tak kuasa menahan diri untuk tak menguap ketika menyapanya. Dun yang mengenakan jaket windbreaker hitamnya melepas topinya dan menatapnya dengan mata abu-abunya. "Selamat pagi. Sebaiknya kau pulang untuk beristirahat dulu. Apa terjadi sesuatu tadi malam?" Glenn segera memberikan ringkasan singkat tentang insiden boneka kain kemalangan dan deduksi Leonard. "Baiklah," Dun tak memberikan pendapatnya. "Aku akan mengirim telegraf ke Katedral Suci." Glenn tak tinggal lebih lama lagi. Ia perlahan berjalan keluar dari jalan Jutland Street nomor 36 dan menghirup udara pagi yang sejuk. Ia merasa sedikit lebih bersemangat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang ia lupakan. "Aku lupa memberitahu Kapten dan yang lainnya tentang selembar kertas di tangan boneka kain kemalangan itu. Bagaimana mungkin aku lupa? Seolah-olah ada kekuatan yang mempengaruhiku." Sudah lama sejak buku catatan keluarga Antigonus berada di gerbang Canis. Boneka kain kemalangan itu seharusnya sudah terpengaruh sejak lama. Mengapa ia baru menunjukkan perilaku abnormal tadi malam? Apakah karena ini pertama kalinya aku bertugas di gerbang Canis? Ia menunjukkan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan gambar di kertas itu padaku. Apa motif dari buku catatan keluarga Antigonus itu? Apakah ini ada kaitannya dengan aku yang masih hidup meskipun aku telah melakukan kontak dengan buku itu? Dan karena aku menjadi seorang sirkah? Banyak kecurigaan berkelebat di benak Glenn, membuatnya terpaku di tempat. Ia tidak yakin apakah dia harus berpura-pura tidak mengingat apapun dan pulang untuk tidur, atau kembali dan melaporkannya kepada Kapten. Selanjutnya kita masuk ke chapter 110 yang berjudul Konfirmasi. Setelah berpikir sejenak, Glenn memutuskan untuk kembali ke rumah dan ingin memastikan sesuatu. Ia yakin bahwa boneka kemalangan itu menunjukkan simbol di kertas itu tanpa disengaja. Ia yakin bahwa jika boneka kemalangan itu menunjukkan simbol di kertas itu tanpa disengaja, maka Kapten Dun dan yang lainnya pasti akan dapat mengetahui hal itu dalam investigasi lanjutan mereka. Jadi, tak akan jadi masalah mau Glenn melaporkan hal itu ataupun tidak. Namun jika sebaliknya, yang berarti bahwa boneka itu menunjukkan simbol pada Glenn dengan tujuan tertentu, maka hal itu patut difikirkan dengan seksama. Itu juga hal yang ingin dipastikan oleh Glenn. Ia mengendari kendaraan umum kereta kuda tanpa rel menuju ke jalan Daffodil Street. Sesampainya di rumah, Benson dan Melissa masih belum bangun tidur karena ini hari Minggu. Ruang tamu tampak gelap dan sunyi. Glenn merebus air dan menyeduh daun teh, lalu menikmatinya dengan roti gandum. Ia tanpa sadar memelankan langkah kakinya saat naik ke lantai 2. Saat baru saja ia sampai di lantai 2, ia melihat Melissa yang mengenakan pakaian lamanya. Baru saja keluar dari kamar mandi dengan muka yang masih mengantuk. "Kakak sudah pulang," kata Melissa sambil mengucek matanya. Glenn menutup mulutnya dan menguap sambil menjawab, "Iya, aku mau bayar hutang tidur dulu ya. Jangan bangunkan aku sebelum makan siang." Melissa menjawab singkat ketika ia tiba-tiba teringat sesuatu.
Benson dan aku akan pergi ke Katedral Saint Helena untuk berdoa dan menghadiri misa pagi. Makan siang mungkin agak terlambat. Sebagai penganut Dewi Everett yang tidak terlalu taat, ia dan Benson pergi ke gereja 2 minggu sekali. Sementara Clint, yang merupakan seorang Nighthawk, belum memasuki gereja sejak terakhir kali ia diikuti oleh anggota Secret Order. Clint bergumam dalam hati. Tidak. Aku berada di katedral setiap hari. Hanya saja aku berada di ruang bawah tanahnya. Clint membenarkan dirinya sendiri tanpa sadar. Saat ini ia khawatir Dewi akan meninggalkannya dan menganggapnya sebagai penganut palsu. Jika sihir ritualnya tidak merespon di saat-saat genting, ia akan berada dalam masalah besar. Clint lalu bergumam dalam hati. Tapi jika mempertimbangkan Othniel, sang Dewi nampaknya cukup pemaaf terhadap Nighthawk. Benar. Clint menghibur dirinya sendiri, lalu menatap Melissa. Ia mengangguk dan tersenyum. Tak masalah. Kalau begitu, aku bisa tidur lebih lama. Melewati Melissa, ia memasuki kamar tidurnya dan mengunci pintu. Segera setelah itu, ia menenangkan diri dan mengeluarkan belati ritual, lalu menciptakan dinding spiritualitas transparan. Ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam sambil membaca mantra dan menahan bisikan-bisikan di telinganya sebelum akhirnya masuk ke dunia berkabut. Di dunia berkabut tak terbatas ini, ia adalah satu-satunya orang yang duduk di kursi kehormatan di depan meja perunggu panjang. Selama hampir 1 menit hening, Clint memanggil selembar perkamen kulit kambing dan menuliskan mantra ramalan. Clint lalu berkata, gambar yang ditujukan oleh boneka kain kemalangan. Meskipun Clint sempat melihat gambar misterius di kertas itu dengan jelas untuk sesaat tadi malam, ia hanya mampu mengingat bentuk kasarnya karena panik. Namun, itu bukan masalah bagi seorang seer atau peramal. Ia dapat mereproduksi apapun yang ia ingat dan pernah ia lihat sekali. Menurut teori mistisisme, spiritualitas seseorang dapat mengingat semua yang telah mereka lihat. Selama mereka memiliki metode yang tepat, mereka dapat mereproduksi adegan tersebut kapanpun mereka mau. Setelah merafalkan mantra ramalan, Clint bersandar ke belakang dan tertidur dengan kondisi cogitation. Di dunia mimpi, ia melihat gerbang Canis terbuka sekali lagi. Ia mendengar suara gerinda yang berat lagi. Boneka bergaun hitam klasik itu mencondongkan tubuhnya ke celah pintu dan membuka gulungan kertas yang dipegangnya. Di kertas itu terdapat banyak simbol misterius yang secara kolektif membentuk gambar mata vertikal. Clint mengamati gambar itu dengan seksama sebelum keluar dari mimpinya. Kemudian, dengan bantuan keunikan dunia di atas kabut kelabu dan ingatan yang belum pudar, ia mengekspresikan gambaran itu di atas perkamen coklat kertas. Mata vertikal itu menatapnya, tampak menyeramkan sekaligus misterius. Clint berpikir dan menulis di bawah mata itu. Ini adalah kunci harta karun yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Menaruh penanya, ia lalu melepaskan rantai perak yang melingkar di lengan kirinya. Sambil memegang dengan tangan kiri, pendulum topaz itu menggantung dengan stabil di atas pernyataan ramalan dan mata vertikal misterius itu. Clint memejamkan matanya dan melafalkan kalimat itu dengan pikiran jernih. Setelah 7 kali ia merafalkannya, ia membuka matanya dan melihat topaz itu berputar kecil searah jarum jam bersama rantai perak itu. Itu berarti pembenaran. Lalu Clint bergumam dalam hati, gambar mata vertikal itu sungguh kunci dari harta karun yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Clint mengangguk sambil berpikir keras. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di tepi meja perunggu panjang dan bergumam dalam hati. Mungkinkah karena kematian Rebiber, tidak ada keturunan keluarga Antigonus yang tersisa? Jadi, apakah buku catatan itu menganggapku Sir, sang peramal, yang pernah kontak dengan buku itu tetapi masih hidup sebagai pewarisnya? Buku catatan itu mempengaruhi artefak yang disegel nomor 3 strip 0625 dan memberikan kunci harta. Hal itu masuk akal, tetapi tetap saja kurang meyakinkan. Bagaimana buku catatan itu bisa memastikan bahwa tidak ada lagi keturunan keluarga Antigonus? Dan aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga itu. Jika aku memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, Clint yang asli pasti tidak akan dibunuh sejak awal, kan? Sepertinya tidak masalah jika aku menceritakan ini kepada kapten dan tim.
Glenn kemudian meramalkan lokasi harta karun keluarga Antigonus, namun tidak mengherankan, tidak ada informasi yang detail. Seperti dalam surat yang tertulis Sirius kepada Tuan Z, Glenn hanya bisa memastikan bahwa harta karun itu berkaitan dengan puncak utama pegunungan Hornacis dan negeri Evernet kuno. Setelah selesai meramalkan semua itu, Glenn memperhatikan bahwa bintang merah tua yang sebelumnya ia dengar doanya kembali memancarkan fluktuasi samar dan berkedut-kedut. Ia menggunakan metode menjawab doa seperti yang ia pernah gunakan pada Justice dan The Hangman saat berdoa padanya tempo hari. Lalu menyentuh bintang ilusi itu. Ia melihat pemuda berambut kuning kecoklatan yang mengenakan setelan ketat celana hitam yang unik itu lagi. Pemuda itu berlutut di tanah menghadap bola kristal, masih menggumamkan sesuatu. Glenn yang sengaja mempelajari sedikit bahasa Jotun akhirnya memahami salah satu kalimat. Berdoa, selamatkan ayah dan ibu. Glenn bergumam dalam hati. Ternyata memang bahasa Jotun. Di mana bahasa Jotun masih digunakan ya? Itu bahasa kuno yang berusia ribuan tahun. Sayang sekali, penguasa misterius di atas kabut kelabu ini sama sekali tidak berdaya. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika aku mau. Glenn menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ia memutuskan untuk mengamatinya sedikit lebih lama. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan setelah aku menguasai lebih banyak kosakata Jotun dan bisa memahami apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Glenn menarik kembali spiritualitasnya. Segera ia keluar dari dunia berkabut itu. Glenn kembali ke kamar tidurnya. Ia menyingkirkan dinding spiritualitasnya. Lalu ia berganti pakaian lamanya yang namun sangat nyaman ia kenakan dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Glenn tidur sampai pukul 11:30. Melissa selesai menyiapkan makan siang dan datang mengetuk pintu kamar Glenn. Setelah menikmati hidangan yang cukup mewah, ia melihat Melissa mengeluarkan gaun baru dan topi berendanya. Tampak seperti hendak pergi keluar. Apa kau ada acara sore ini? Tanya Glenn dengan bingung. Benson yang sedang duduk di sofa mengernyitkan alis menatap buku gramernya. Ia tidak mengangkat kepala tetapi menjawab mewakili Melissa. Nyonya Shaud dari rumah sebelah memberitahu Melissa bahwa akan ada kuliah umum tentang urusan keluarga di balai kota sore ini. Melissa berencana untuk hadir dan belajar bagaimana menangani masalah rumah tangga sehari-hari. Melissa mengangguk dan berkata, "Aku mengajak Selena dan Elizabeth." Glenn bercanda dan berkata, "Bagus, kuharap narasumber di kuliah umum itu akan memberitahumu bahwa keluarga seperti kita ini perlu mempekerjakan setidaknya satu pembantu." Menyadari Melissa hendak membantahnya, Glenn segera menambahkan, "Kita harus menginvestasikan waktu kita yang terbatas ini untuk hal-hal yang lebih berharga." Melissa tertegun. Setelah beberapa saat, ia mengerucutkan bibirnya, mengenakan topi berendanya, dan meninggalkan rumah. Pukul 2 siang, Glenn tiba di perusahaan keamanan Blackstone lagi. Roseanne dan Don Smith yang kebetulan berada di aula resepsionis bertanya serempak, "Kau tidak pulang untuk istirahat?" Glenn hanya tersenyum. "Aku tadinya mau pergi ke klub ramalan, tapi aku terus memikirkan kejadian tadi malam, jadi aku memutuskan untuk kesini dulu. Apa sudah ada balasan dari Katedral Suci?" Dun melirik Roseanne dan berbalik tanpa suara. Ia berjalan melewati sekat dan memasuki kantornya. Roseanne bergumam marah. "Yang benar saja, Kapten." Glenn berkata dalam hati, "Bagus sekali." Glenn memuji dalam hatinya. Ia menahan tawa dan mengikuti Dun ke kantornya. Glenn menutup pintu kantor Dun, dan Dun menghisap pipa rokoknya lalu berkata, "Katedral Suci telah menemukan bahwa gangguan itu disebabkan oleh buku catatan keluarga Antigonus yang mereka klasifikasikan ulang sebagai artefak yang disegel grade 1 atau tingkat 1. Sayang sekali, itu berarti kau tak lagi memiliki izin keamanan yang memadai untuk membacanya." Glenn bergumam dalam hati, "Grade 1, sangat berbahaya. Hanya orang-orang dengan pangkat di atas uskup dan Kapten tim Nighthawk yang boleh tahu situasi sebenarnya. Berarti Kapten tak tahu apa yang terjadi juga. Sangat berbahaya. Tidak heran." Glenn merasa kecewa namun tetap tenang. Dun meliriknya dan melanjutkan, "Katedral Suci menyuruh kami memeriksa apakah ada barang lain di balik gerbang Janis yang terkontaminasi oleh buku catatan itu.
Setelah verifikasi hanya artefak itu yang abnormal, dan kami sudah mengganti segelnya. Glenn pura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kau menemukan hal lain, Kapten? Dun menggelengkan kepalanya. Tidak. Glenn mengangguk sambil berpikir. Ia tidak melanjutkan topik. Setelah berbahasa basi sebentar, ia berpamitan dan pergi ke klub ramalan untuk melanjutkan perjalanan aktingnya. Di tempat lain, di balik kota, 3 sahabat, Melissa, Selena, dan Elizabeth, duduk di dekat pintu, menunggu kuliah umum dimulai. Kemudian Selena berkata, kalau kuliahnya jelek, ayo kita menyelinap keluar, usul Selena dengan bersemangat. Elizabeth langsung setuju. Ayo kita belanja di Harrods. Selanjutnya kita masuk ke chapter 111 yang berjudul Letting Slip. Letting Slip itu artinya tak sengaja membuat rahasia bocor atau rahasia kita bocor oleh sesuatu atau diketahui orang. Nah, karena sulit mencari padanan katanya, kita tetap pakai Letting Slip saja sebagai judulnya. Oke, chapter 111 Letting Slip. Beberapa saat kemudian, narasumber yang memiliki tulang pipi agak tinggi itu berjalan ke podium kayu. Ia berdeham dan berkata, Selamat pagi, ibu-ibu yang baik dan murah hati, saya Xaviera Heda. Yang akan saya bagikan hari ini adalah pengalaman saya dalam mengelola pengeluaran keluarga. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana keluarga dengan pendapatan tahunan 100 pound harus menyeimbangkan kebutuhan makan, perumahan, sandang, dan mempekerjakan pembantu. Yang kedua adalah bagaimana keluarga dengan pendapatan 200 pound per tahun harus meningkatkan pengeluaran mereka agar tampak lebih layak. Melissa mendengarkan dengan seksama. Ia menghitung pendapatan kakak-kakaknya dengan jari-jarinya. Sudah lebih dari 200 pound setahun, pikirnya. Ia setengah lega dan setengah lagi takut. Ia lega dan puas dengan kehidupannya saat ini, sekaligus takut gaya hidup ini akan lenyap dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Selena yang berambut merah anggur wine menutup mulutnya. Ia berkata pelan kepada kedua temannya ini. Sepertinya dia penganut Lord of Storm, atau bahasa Indonesianya adalah sang penguasa badai. Dia memakai lencana badai angin. Melissa menoleh dan melihat Xaviera mengenakan lencana bergambar angin kencang dan ombak besar di dada kirinya. Kemudian menjelaskan, Nyonya Shaud yang memberitahuku tentang seminar ini juga seorang penganut Lord of Storm, atau bahasa Indonesianya adalah sang penguasa badai. Aku rasa tidak aneh jika pembicaranya juga seorang penganut ajaran yang sama. Elizabeth pun menjawab, benar, aku rasa tak ada masalah di sini. Kita di sini untuk belajar mengelola keuangan. Elizabeth sependapat dengan Melissa, lalu Selena menanggapi dengan berkata, tapi selain Melissa, kita tidak perlu kan? Dan kita juga tidak punya hak untuk mengatur keuangan keluarga kita. Selena cemberut. Elizabeth membantah tanpa ragu. Tapi kita akan menikah nanti dan akan punya keluarga kita sendiri. Selena agak takut pada Elizabeth setelah insiden ramalan cermin iblis. Ia mengangguk malu dan berpura-pura mendengarkan ceramah dengan seksama. Narasumber, Xaviera, mengangkat tangan kanannya dan berkata, prinsip dasar dari segala bentuk penganggaran adalah menghormati pendapat kepala keluarga. Mereka adalah sumber pendapatan pilar keluarga. Mereka menghadapi kecemasan, stres, masalah, dan kekacauan dalam masyarakat demi mendapatkan segalanya bagi kita. Karena itu, kita harus menciptakan rumah yang tentram, bebas dari masalah dari luar. Ini akan memungkinkan mereka untuk rileks saat pulang, membersihkan jiwa mereka, dan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Jadi, seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf, sosiolog, sarjana humanoria, dan ekonom ternama Tuan Leumi, seorang perempuan adalah malaikat dalam rumah tangga. Selena mengelus pipinya yang berlesung pipit sambil berbisik dengan sedikit antusias. Leumi, orang yang bilang kalau manusia terlahir bebas. Elizabeth ragu sebelum akhirnya menjawab. Benar, tapi dia penganut Lord of Storm, atau bahasa Indonesia adalah sang penguasa badai. Pada saat yang sama, narasumber tersebut, yaitu Xaviera, melanjutkan. Tuan Leumi juga memberitahu kita bahwa perempuan dilahirkan memiliki kekurangan dalam hal kecerdasan dan logika. Karena itu, mereka tidak dapat menilai sendiri apakah mereka harus menerima penilaian dari ayah,
dan suami sebagaimana penilaian gereja. Melissa, Selena, dan Elizabeth saling pandang. Mereka terdiam setelah mendengar penjelasan seperti itu. "Ayo pergi," usul Selena akhirnya. Melissa dan Elizabeth mengangguk. "Baiklah." Mereka mengambil topi bercadar mereka dan membungkuk, menyelinap ke pintu samping, berusaha pergi tanpa menarik perhatian. Ketika mereka dengan hati-hati tiba di luar dan akhirnya bisa berdiri tegak, mereka mendengar tepuk tangan meriah dari aula kecil tadi. Melissa secara naluriah melihat kembali ke aula. Ia melihat Nyonya Syaud serta banyak wanita lainnya bertepuk tangan. Puji Sang Dewi. Melissa menghela nafas. Ia meninggalkan tempat yang tidak nyaman itu bersama Selena dan Elizabeth. "Bagaimana kalau kita ke Harrods?" usul Selena sambil berdiri di bawah pohon. Ia sudah lupa apa yang baru saja terjadi. Melissa terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku berencana pulang untuk belajar." "Belajar?" Selena merusak tatanan rambutnya yang berwarna merah anggur wen itu. Seolah-olah ia telah kembali ke kehidupan normalnya. "Lagi pula, aku harus beli roti dulu, daging sapi, kentang, dan buah-buahan. Kalian harus kerja hari ini, Benson pergi ke perpustakaan kota. Jadi ya, aku harus pulang." Melissa tiba-tiba menyadari betapa ia mencintai buku pelajarannya dan perlengkapan perkakasnya. Selena memutuskan untuk menjaga jarak dari Melissa yang anehnya tak biasa itu. Ia menoleh ke arah Elizabeth dan tersenyum patuh. "Bagaimana kalau kita ke Harrods bersama? Meskipun tabunganku sudah habis, melihat-lihat barang akan tetap menyenangkan." Tentu, Elizabeth menerima saran itu, lalu bertanya dengan santai, "Melissa, apakah kakakmu Clint harus kerja di hari Minggu?" Melissa menjawab, "Iya, dia libur di hari Senin, berbeda dengan pekerjaan biasa." Melissa tanpa sadar mengangkat kepalanya sedikit. Lalu scene berganti. Di tempat lain, setelah meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn, Clint naik ke kendaraan umum kereta kuda menuju ke jalan Howard Street. Ia berusaha sekuat tenaga menahan emosinya agar tidak memikirkan masalah harta keluarga Antigonus. Ia mencoba memfokuskan kembali pada aktingnya. Penting untuk mencerna ramuan itu sepenuhnya sesegera mungkin. Memperbaiki diri sangatlah penting, kapanpun itu. Berakting sebagai seorang peramal, aku kurang profesional dalam hal ini. Para peramal di Kekaisaran Foodaholic. Catatan, Foodaholic ini artinya adalah pecinta makanan ya, yang merujuk ke negara Cina. Karena kuliner di negara itu cukup maju, makanya orang-orang Cina menyebut negaranya sendiri Kekaisaran Foodaholic. Lanjut. Para peramal di Kekaisaran Foodaholic harus membaca ilmu astronomi dan geografi terus-menerus sebelum akhirnya mereka bisa mencapai apapun. Glenn memegang tongkatnya sambil duduk di dalam kereta kuda. Ia telah memutuskan untuk meramal hari ini. Saat ia turun dari kereta kuda, Glenn mengeluarkan koin setengah peninya. Pandangannya menyempit, pupil matanya menggelap, lalu ia merapal dalam hati. Hari ini waktu yang tepat untuk pergi ke klub ramalan. Hari ini waktu yang tepat untuk pergi ke klub ramalan. Deng! Glenn menjentikan koin itu ke atas. Ia tidak memperhatikan putaran koin, malah dengan tenang mengulurkan tangannya. Duk! Koin setengah peni itu mendarat di telapak tangannya. Kali ini angka setengah menghadap ke atas. Catatan lagi, ini adalah ramalan mimpi yang digunakan saat di rumah Selena tempo hari ya, setelah tragedi cermin ajaib itu. Oke, lanjut. Glenn berkata dalam hati, dengan angka menghadap ke atas itu artinya aku akan mengalami kejadian tak mengenakan di klub ramalan ini. Glenn berpikir sejenak lalu berbalik ke seberang jalan. Ia menunggu kendaraan umum kereta kuda yang menuju ke jalan Daffodil Street atau yang mengarah ke rumahnya. Ia semakin merasa seperti seorang dukun. Scene berubah. Di jalan Howard Street, di pintu masuk Harold Department Store. Selena baru saja hendak memasuki gedung ketika ia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke samping. Sepertinya ia menoleh ke arah klub ramalan ya. Klub ramalan dan Harrods ini sama-sama berada di jalan Howard Street. Oke, lanjut. Melihat itu, Elizabeth bingung dan bertanya, "Apa terjadi sesuatu?" Selena mengembungkan pipinya dan berkata,
Elizabeth, aku teringat guru mistisismeku, Tuan Vincent. Beliau meninggal begitu saja, pagi setelah ulang tahunku. Mungkinkah karena aku mengintip dan menggunakan mantra rahasianya ya? Aku selalu merasa bersalah dan gelisah karenanya. Lagi pula, akhir-akhir ini aku agak kurang beruntung. Elizabeth lalu bertanya, jadi? Selena menggigit bibirnya dan berkata, aku ingin melakukan ramalan di klub ramalan di sana dan melihat apakah kematian Tuan Vincent ada hubungannya denganku. Selena kemudian bergumam dalam hati, dari apa yang terjadi di pesta ulang tahunku, aku punya firasat bahwa Elizabeth menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ingat punggung pria bertuxedo itu. Terkejut, Elizabeth balik bertanya, tak bisakah kau meramalnya sendiri? Selena menghela nafas, menirukan ayahnya. Aku tak bisa melakukannya, mengingat kondisiku saat ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke klub ramalan. Elizabeth menyetujui saran temannya ini. Mereka berjalan ke samping dan menuju ke klub ramalan di lantai 2 dengan menaiki tangga. Halo, selamat siang Nona Angelica. Senang bertemu denganmu lagi. Selena menyapa dengan ramah di ruang resepsionis. Selena berbahasa basi sebelum lalu berbelasungkawa atas kematian Hannes Vincent. Kemudian ia berkata, aku ingin meramal. Angelica pun menjawab, kau pasti sudah tahu aturan di klub ini. Ini daftar anggota klubnya. Di akhir pekan ini, sebagian besar anggota kami ada di sini. Angelica menjelaskan dengan cepat. Selena dan Elizabeth menundukkan kepala sambil membaca daftar nama dan deskripsi bersama-sama. Dulu aku tinggal meminta diramal oleh guruku. Tak disangka klub ini punya anggota sebanyak ini dibandingkan tahun lalu, kata Selena sangat bersemangat. Tiba-tiba ia terdiam beberapa detik dan berkata dengan bingung, Glenn Moretti. Glenn Moretti? Bukankah nama ini sama dengan nama saudara laki-laki Melissa? Elizabeth membeku. Ia berulang kali menatap nama Glenn Moretti dan mengangguk. Benar. Nona Angelica, apakah ini Tuan Glenn Moretti? Tanya Selena dengan mata berbinar. Angelica menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan Moretti tak datang ke klub hari ini. Baiklah, kita cari orang lain saja. Selena tidak keberatan, tidak melihat orang itu. Tetapi ia menertawakan temannya. Aku tahu ini pasti bukan saudara laki-laki Melissa. Tetapi setelah melihat nama ini, aku langsung kepikiran tentang sebuah surat kabar. Sebuah judul headline berita yang pantas untuk Intis Press. Intis Press didirikan oleh Kaisar Rosell yang terkenal dengan judul-judulnya yang menarik perhatian. Surat kabar ini merupakan salah satu surat kabar paling terkenal di benua utara atau kontinen utara. Elizabeth lalu bertanya dengan cuek, judul apa? Selena berdehem dan berkata, judulnya, apakah ini tentang kemerosotan moral atau masalah masyarakat? Lulusan sejarah ini malah melakukan ramalan di akhir pekan untuk mencari nafkah.